Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan juga solehah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Ya, kalau kemarin sudah kalian tulis, ada sebagian yang sudah dan ada juga yang sampai saat ini belum mengerjakan. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Aziz akan sedikit menjelaskan tentang terkait dengan Wali Songo. Namun sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Amin. Nggak lama, sedikit saja yang ingin Pak Aziz sampaikan terkait tentang Wali Songo. Jadi intinya Wali Songo itu adalah salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, kalau yang kalian kemarin tulis itu Wali Songo itu ada yang Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Jadi ada jumlahnya ada 9. Namun sebenarnya tidak hanya 9, ada banyak. Jadi tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ataupun di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, termasuk dari Wali Songo. Jadi cara Wali Songo itu dakwahnya, ya, strategi dakwahnya Wali Songo itu dengan cara lemah lembut, ya, tidak kasar, tidak ada paksaan, secara damai, ya. Jadi Wali Songo itu ketika dakwahnya itu tidak merubah juga, jadi tidak merubah budaya yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang Pak Aziz contohkan, budaya tahlilan. Budaya tahlilan itu asalnya itu juga dari budaya Hindu dan Buddha. Karena mayoritas dulu sebelum Islam datang di Indonesia, masyarakat Indonesia itu kan memeluk agama Hindu Buddha. Nah, ketika Wali Songo itu dakwah, jadi budaya tahlilan itu tidak dirubah, ya. Jadi budaya tahlilan itu aslinya dari Hindu Buddha. Jadi dulu zaman orang Hindu Buddha itu ketika ketika ada orang meninggal, itu orang-orang datang ke rumah si keluarga sampai lamanya itu 7 hari. Terus nanti ada yang 50 hari dan ada yang 100 hari itu datang lagi. Mereka ke sana tujuannya hanya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan supaya tidak putus asa, supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Nah, dari kebiasaan orang Hindu dan Buddha ini akhirnya dirubah oleh Wali Songo. Jadi datang ke sana selama 7 hari, terus mereka diajak tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, keluarganya yang sudah meninggal. Nah, biasanya kalau orang Hindu Buddha itu kan dia ngasih sajen di depan patung, terus di pojokan rumah, begitu juga di di perempatan jalan dan lain sebagainya. Itu kan seperti itu. Nah, cara itu juga nggak dirubah oleh Wali Songo, cuma dirubah mbok yo makanan itu kamu masak yang banyak terus dibagikan sama orang-orang yang datang, orang-orang yang ikut mendoakan keluargamu yang sudah meninggal. Nah, jadi seperti itu jadi Wali Songo itu cara dakwahnya itu dengan lemah lembut, tidak ada paksaan. Enggak kok terus budaya orang Hindu Buddha itu dirubah itu enggak, ya. Seperti halnya yang kalau kalian lihat di halaman 32, strateginya Maulana Malik Ibrahim itu, beliau itu ingin menikahkan putrinya kepada salah satu putra dari Raja Majapahit, ya. Artinya apa? Kalau nanti salah satu dari kerajaan Majapahit yang notabene itu non muslim terus menikah dengan putrinya Syekh Maulana Malik Ibrahim, nah nanti kan di situ ada jalan untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim masuk ke kerajaan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi strateginya seperti itu, menikahkan putrinya kepada salah satu putra Raja Majapahit. Namun hal ini memang terkendala karena ketika rombongan ingin menuju ke kerajaan, di situ rombongannya itu banyak yang sakit dan meninggal. Nah, namun dari strategi yang gagal ini kok tidak memutus semangat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi caranya dirubah. Beliau berubah dengan membuat pondok pesantren. Di situ beliau mendidik masyarakat yang pintar agama. Setelah itu yang sudah didik itu disuruh untuk menyebarkan Islam. Begitu juga dengan
wali songo yang lain kayak Sunan Ampel, Sunan Bonang, jadi seperti itu. Nah, kalau Sunan Bonang ini yang masyarakat beliau itu tidak merubah budaya. Jadi kalau Sunan Bonang itu memang memegang teguh budaya masyarakat zaman dahulu. Nah, dari intinya seperti itu, Wali Songo itu seperti itu. Nah, sedikit dari Wali Songo yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat patut kita keteladani. Wali Songo itu dalam mendakwah itu sangat semangat, ya, nggak putus asa. Jadi tetap gagal, tetap semangat, nggak akan putus asa. Akhirnya apa, dari tidak keputusasaan itu akhirnya Wali Songo itu bisa berhasil dalam dakwah. Selain itu sikap ikhlas tanpa pamrih dalam berdakwah, dia Wali Songo itu tidak mengharapkan imbalan. Begitu juga sikap pemberani, ya, sikap pemberani spiritual yang mantap, ya, dan juga kemampuan para Wali Songo itu mampu melihat situasi ataupun daerah terpencil. Jadi daerah pedalaman dimasuki duluan, beliau ke pedalaman dakwah di situ, agar apa, daerah ini tidak didahului oleh ajaran-ajaran yang lain. Jadi seperti itu kisah-kisah keteladanan yang dapat kita pelajari, kita ambil dari Wali Songo, dan juga hubungan antara persaudaraan, ya. Jadi nggak banyak yang Pak Aziz sampaikan, itu saja. Jadi Wali Songo itu termasuk salah satu golongan yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara ataupun di Indonesia. Ini termasuk golongan yang sukses, ya. Bahkan sampai sekarang makam-makam beliau itu banyak diteladani. Nah, itu saja dari Pak Aziz yang dapat Pak Aziz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.